ini. Jadi menurut saya kalau saya bisa ngobrol sama Kimeheng, ini akan bisa cepat selesai gitu loh Pak. Harusnya memang begitu sejak awal. Tapi saya panik juga kalau sampai ketangkap soal saya ngelempar beliau pakai sepatu. Padahal kan aku nggak sengaja. Aku ya emang. Oke kalau gitu saya langsung cari rumahnya Kimeheng biar saya ngobrol sama dia. Iya. Rifki biar Bapak temanin ya. Gak usah Pak Jaya, gak apa-apa. Saya sendiri juga rasanya saya bisa kok. Enggak, saya nggak mau. Saya tuh masih SMA. Kok disuruh nikah? Nggak mau. Saya mau pulang sekarang. Atau nggak saya loncat, nggak peduli. Pasti dia gugup. Mau ngomong gitu kan, Nyil? Ki, pasti dia gugup. Sebab masih muda udah menikahin. Jangan ngetawain calon istri saya. Saya paham. Saya paham dia takut, dia grogi. Makanya, biar nggak kabur, diikat. Udah diikat. Udah. Tapi jangan kenceng-kenceng, nanti lecet. Kamu kekencengan nggak? Enggak. Aduh, enggak. Ya, pokoknya jaga. Kalian berdua sekarang pergi ke sesepuh, cepet datang. Ya. Baik Ki. Kamu urus dia, rawat yang secantik mungkin, ya? Siap, Ki. Aku mau mandi dulu, soalnya bau unta, bau kambing, nanti mau wangi. Kamu jaga di sini ya? Siap, pokoknya. Di luar. Dadah sayang. Saya siapin alat make up-nya dulu ya. Ditunggu sebentar ya, Kak. Mau kemana Rifki? Gimana, Ki? Enggak Ada? Pak. Rifki, gue di sini. Si Rifki kenapa? Gini, Pak, kita kan udah nunggu lumayan juga di sini. Iya. Udah 15 menit, tapi Michelle juga nggak datang-datang. Ah. Gini aja Pak, kalau Bapak sama yang lain emang mau pulang duluan ke Jakarta, silakan nggak apa-apa. Biar saya di sini. Saya mau cariin Michelle sama mau nungguin Michelle. Enggak bisa gitu. Apa ya mau gimana? Rifki. Ya terus masa mau ditinggal? Rifki, kita semua juga maunya mencari Michelle. Iya. Tapi kita harus sama-sama pikirkan jangan sampai kita nyasar dan terpisah satu sama lain. Betul. Jadi gini aja, Bu Dia. Ya, Pak. Kita kan tidak mungkin meninggalkan Michelle. Karena kalau kita tinggalkan Michelle nanti gimana? Dia dalam keadaan apa? Dia ada di mana? Dalam posisi apa? Ya kan? Atau dia kejebak atau apa? Ini maaf ya, saya teres dulu. Ini tadi ketinggalan. Ini malah si Michelle nyasar. Oke, kalau begitu gini aja. Kita langsung ke balai desa. Kita temuin pemandunya. Ya dong. Loh, Pak. Iya, kita harus minta bantuan sama pemandu itu. Nah, Gimana, terus gimana? kita cuma minta bantuan doang sama pemandunya. Ya, kita nggak ngapa-ngapain. Kita juga tetap harus cari Michelle, Pak. Betul, saya setuju sama Rifki. Kita nanti bagi tim. Rifki, Nih. kamu nggak boleh buat keputusan sendiri, Rifki. Kami para guru juga harus bertanggung jawab atas kedatangan dan kepulangan kamu. Iya, Pak. Saya ngerti, tapi ini kan Michelle, Pak. Saya harus cari Michelle lah. Ki, lo bisa tenang gak sih? Gak usah sok jadi pahlawan deh. Kita semua sih juga panik dan pengen nyari Michelle, tau nggak? Pak. Cari Michelle-nya nanti aja. Minta bantuan dari Jakarta. Atuh iya. Jangan bisa. Lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu, lu laki-laki kan? Pak, ini terjadi sama pacar lu atau lu gimana? Udah. Bisa gua. Enak aja ngomongnya kayak gitu. Si dancer boy lebay banget capernya. Dia kira cuman dia apa yang khawatir sama Michelle. Pengen banget kelihatan jadi pahlawan gitu di depan semua orang. Aduh mamae, sudah. Daripada katorang semua ini panik, khawatir, takut nyasar, lebih baik katorang semua bareng-bareng cariin Michelle. Betul toh? Betul. Ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah itu harus ditanamin. Rifki, kawan. Ini gimana, Pak? Ya ampun, sudah. Kalau begitu katorang nyusulin dia saja, harus sama-sama. Ayo sudah, ayo. Aduh.
Ayo sudah. Gimana sih ini? Kenapa? Kenapa, Di? Pak. Iya. Sebagai ketua OSIS sementara, saya Iya. mau menyarankan Pak, Ah, lebih baik kita mencari Michelle. Iya. Ya, sebelum kita berangkat pulang lagi ke Jakarta, Iya. kita cari titik di sini. Sebagian ada di mobil. Iya. Siapa tahu sih Michelle pulang. Betul, Dan betul, sebagian betul. lagi cari minta bantuan di warga sekitar. Betul. Ya, siapa tahu kita ketemu Michelle. Ya. Oke? Kayaknya lebih cepat lebih baik. Ayo, Pak. ayo, karena saya lama banget kalau ngomong. Iya, Ibu, tolongin El takut. Botol kecap, botol kecap. Ibu, El takut banget. Gue harus kabur dari sini sekarang dan balik ke rombongan. Karena gue yakin mereka semua pasti lagi nyariin gue. El takut. Gue gak mau nikah. Gue tuh masih SMA. Kak. Buka. Botol kecap. Lo sadar gak ya kalau gue hilang? Tolongin gue botol kecap. Gue gak mau dikawinin sama kepala adat desa. Tolongin gue. Ayo ini. Oh, mana sih Michelle? Ki. Oke, gimana? Kalian ketemu nggak? Ketemu nggak? Enggak, kita bertiga tuh udah muter-muter tapi nggak ada yang bukain pintu. Aduh, sama kita juga nggak ada yang bukain pintu, Ki. Mana dong? Div. Gimana? Ketemu nggak? Gimana, Rel? Mamai kawan, beta sama Farel ini tuh sudah keliling-keliling, tapi Nona Michelle ini tidak ada di mana-mana. Gue juga sama. Aduh, ini Michelle kemana sih? Bagaimana ya kawan? Kalau Apa? keadaannya begini. Siapa nih? Saya, Pak, Rifki. Rifki, tolong ya. Coba kau dengar perintah dari guru. Jangan ambil langkah sendiri aja kau. Iya, saya minta maaf, Pak. Soalnya menurut saya, ini tuh kita nggak bisa buang-buang waktu, Pak. Iya, itu betul sekali. Tenang saja kamu Rifki. Kita tidak akan kembali ke Jakarta sebelum Michelle ketemu. Dan Ardi sudah membagi beberapa kelompok untuk berkeliling mencari Michelle. Oh ya udah gini aja. Nanti kita ketemu di satu titik di bus. Tapi kalian harus hati-hati. Nanti Bapak kasih peluit. Jadi nanti pakai sistem apa itu Pak Basuki? Sandi Morse. Sandi Morse. Masih ingat kan yang pramuka? Masih ingat, Pak? Kode 3 kali sinyal pendek itu tandanya S. Kalau 3 kali sinyal panjang itu tandanya O. Oh ya udah. Sini kamu. Ini ya. Ambil dulunya nih. Pak, gimana Pak? Udah ketemu? Aldino sini. Ini juga kamu pegang nih. Pakai Morse SOS SOS ya. Oke. Langsung tiup sepret gitu kencang ya. Ya, baik Pak. Iya balik. Ya ampun Mamai. Terus kenapa Pak Togar ini masih nyeker begitu? Awas kena serpian pecahan botol atau apa begitu. Si Bapak ini juga lagian kenapa harus pakai aksi buang-buang sepatu tadi? Nadif. Ini tadi bahasa. Lagian gak usah dibahas. Bahas yang lain aja. Pak. Pegang ya. Lu pimpin yang lain. Terus jangan lupa kasih kode kalau ada apa-apa. Lu mau mana? Iya Rifki, kamu jangan pisah sama rombongan. Iya. Bukan begitu, Pak. Bukan maksud niatnya buat pisah. Enggak. Tapi saya mau samperin rumahnya Kimeheng. Karena menurut saya dia sebagai kepala desa, dia pasti tahu betul lokasi di sini seperti apa dan dia bisa mengarahkan warga-warga di sini. Jadi menurut saya kalau saya bisa ngobrol sama Kimeheng, ini akan bisa cepat selesai gitu loh, Pak. Harusnya memang begitu sejak awal. Tapi saya panik juga. Kalau sampai ketangkap soal saya lempar beliau pakai sepatu.
Padahal kan aku nggak sengaja. Aku ya emang. Oke, kalau gitu saya langsung cari rumahnya Kim Heng biar saya ngobrol sama dia. Rifki biar Bapak temanin ya. Gak usah Pak Jaya, nggak apa-apa. Saya sendiri juga rasanya saya bisa kok.